بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dan mengambil faedah dari keterangan Al-Imam As-Safarini pada halaman 60. Beliau mengatakan, al-muradu bi madhhabis salaf maka alaihi sahaba al-kiram, yang dimaksudkan dengan madhabus salaf yaitu sesuatu yang dulu para sahabat berada di atasnya, wa ayan at-tabi'in lahum bi ihsan, serta juga yang dulu para ulama tokoh-tokoh tabi'in berada di atasnya, wa asba'uhum wa aimatud din, dan juga para atba'ut tabi'in serta para ulama mimman syuhida lahu bil imamah, yang disaksikan keimamannya, wa urifa idhamu sya'nihi fid din, serta dikenal agungnya kedudukan dia dalam agama ini, wa talaqqan nas kalamahum khalafan an salafin duna man rumiya bi bid'atin, dan umat manusia mengambil kalam mereka ya, khalafan an salafin, dari generasi khalaf, dari salaf ya. Talaqqan nas kalamahum, yaitu dari kalangan khalaf ya, an salaf. Nas maksudnya nas di situ, an-nas adalah khalaf. Maksudnya orang-orang dari kalangan khalaf mengambil dari salaf. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan orang yang tertuduh punya pemikiran bid'ah, au syuhira bi laqabin ghairu murdin, atau orang yang dikenal dengan laqab yang tidak diridhoi, misal al-khawarij wa rafid wal qadariyah, dan al-qadariyah. Qadariyah di situ disebutkan al-qadariyah humul ladzina ankaru ilmallahi azza wa jalla. Qadariyah adalah orang yang mengingkari ilmu Allah azza wa jalla, wa anna Allah la ya'lam bil af'al qabla wuqu'iha. Mereka mengatakan Allah azza wa jalla tidak tahu perbuatan-perbuatan yang terjadi di alam semesta ini melainkan setelah terjadinya perbuatan tadi. Wa annal amra unuf, bahwasanya suatu perkara itu unuf, baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjadi. Wa qad dzakara ahlul ilmi anna haula intahau. Para ulama menyebutkan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kelompok yang pertama ini tadi sudah intahau ya, sudah punah, inqaradu, sudah tidak ada lagi. Ini dikenal dengan
Ghulatul Qadariyah. Ghulatul Qadariyah pendirinya adalah Ma'bad Ibnu Khalid ya, Al-Juhani atau Ma'bad Al-Juhani ya, Ma'bad Al-Juhani yang muncul di wilayah Basrah. Walakinnal Mu'tazilah tabannat afkarul Qadariyah bi syai'in minat tahrir. Akan tetapi Mu'tazilah mengadopsi, tabannat itu mengadopsi pemikiran Qadariyah ya, dengan sedikit ada penguraian, ditahrir, agak diuraikan. Muncullah Qadariyah yang mutaakhirah. Apa Qadariyah mutaakhirah? Mereka mengatakan bahwasannya qudratul khalq itu tidak ada hubungannya dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala, bersendirian ya. Mereka menetapkan adanya ilmu Allah, menetapkan kitabah, tapi mereka mengingkari apa? Iradatullah pada makhluk. Sehingga mereka mengatakan makhluk mempunyai iradah tersendiri yang terpisah dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nah, ini ada. Kalau dulu yang bawa pemikiran seperti ini ya, di Indonesia ini yang disebutkan oleh para ustadz-ustadz kita, Nur Khalis Majid ya, Nur Khalis Majid udah meninggal orangnya. Kalau di ya termasuk juga yang sempat, kalau tidak salah, yang dikritikkan Ustadz Firanda terhadap Adi Hidayat ya, ada sedikit dalam masalah ini. Ringkasnya, al khair wasyarr itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum pisah. Siapa yang mengatakan kalau buruk itu datang dari makhluk sendiri, kalau baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pemahaman Qadariyah. Difahami? Nah, poin seperti ini kadang terjadi, muncul di sebagian orang yang tidak paham dalam masalah takdir. Baik yang buruk atau yang baik, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan pasti ada iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wal murji'ah, al murji'ah di situ disebutkan asnafu salasah, ada 3 golongan. Yukhrijunal amal an minal iman, mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Itu bertingkat-tingkat murji'ah itu, ada asnaf ya. Dan termasuk zaman sekarang juga ada murji'ah ya, ada murji'ah. Anda bisa lihat beberapa buku yang ditulis oleh para ulama dalam hal ini. Ana enggan untuk menyebutkannya karena nanti menyinggung banyak pihak di Indonesia ini tadi. Ada beberapa tokoh yang dikritik oleh Lajnah Daimah. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan buku tersebut itu membawa pemikiran murji'ah di negeri Saudi Arabia dan dilarang untuk disebarkan. Yang antum baca sendiri, antum lihat sendiri keterangan para ulama ya. Tidak memperhatikan dalam hal ini kecuali orang-orang yang khusus mau membaca keterangan para ulama. Dan banyak pengusung-pengusungnya ya, pemahaman irja seperti ini tadi. Wal jabriyah, wal jabriyah itu disebutkan al-jabriyah minal jahmiyah, yarawna anal insan laisa lahu tasarrufun wala qudratun wala masyiah. Jabriyah itu bagian dari Jahmiyah.
Mereka berpandangan bahwasanya seseorang itu tidak punya tasarruf, tidak punya qudrah wala masyiah. Sebaliknya, sebalik dari lawan dari apa? Murji'ah, atau lawan dari qadariyah ya, lawan dari qadariyah. Jabariyah lawan dari qadariyah. Ini pemahaman Jahmiyah. Wal Mu'tazilah atau wal Jahmiyah. Untuk Jahmiyah ini yu'attiluna sifatillahi azza wa jalla wa asma'ahu wa yaquluna bi khalqil Qur'an wa yaquluna bil irja'. Faqad jama'u syarrul madzahib wal qaul bi fana'il jannah wan nar. Mereka Jahmiyah mentaktil, meniadakan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yaqulun bi khalqil Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Satu penyimpangan ini parah. Kemudian yaquluna bil irja'. Punya pemahaman irja' dalam masalah iman. Faqad jama'u syarrul madzahib. Mereka mengumpulkan mazhab yang paling buruk. Wal qaul bi fana'il jannah wan nar. Dan juga punya pemahaman fanaul jannah wan nar. Ini juga ada di Indonesia ya. Yang penulis buku Akhirat Tidak Kekal. Tahu? Akhirat Tidak Kekal. Ada di Indonesia. Itu buka HP-nya antum. Siapa penulisnya? Akhirat Tidak Kekal. Siapa namanya? Agus Mustafa. Ya, ini babnya harus banyak baca Mas Ujang untuk mensyarah Kun Salafian alal Jada ini tadi. Ya, ada pemikiran seperti itu di Indonesia. Jangan antum kira ini cuma teori para ulama. Ada orang yang mengatakan akhirat tidak kekal, itu ada. Siapa itu namanya? Agus Mustafa. Orang Indonesia, bukan orang Papua, bukan pula orang Arab, orang Indonesia. Ringkasnya ini syubhat lama ya, syubhat lama ya, syubhat lama. Antum bisa lihat bantahan para ulama, diantaranya Imam As-San'ani. Beliau punya buku namanya Raf'ul Astar. Raf'ul Astar ditaklik oleh Syekh Al-Albani, bantahan bagi orang yang mengatakan neraka tidak kekal. Kita ini penuntut ilmu zaman sekarang ini jarang baca. Bahkan Indonesia ini masuk urutan, minat bacanya itu masuk urutan 60. Jadi sangat mengkhawatirkan santri-santri di zaman sekarang kurang wawasan. Ya. Kadang orang pondok pesantren itu dia tidak punya ilmu sama sekali. Karena apa? Jarang baca. Dia mencukupkan apa yang disampaikan di pelajaran tadi. Padahal ilmu itu luas. Ya. Sedangkan di Indonesia ini alangkah banyaknya syubhat bertebaran, sehingga kita sebagai penuntut ilmu Ahlus Sunnati wal Jamaah harus punya benteng. Ya. Untuk tadi bantahan yang mengatakan neraka tidak kekal, antum lihat bantahan yang paling bagus dalam hal ini karya Al-Imam As-San'ani, judulnya Raf'ul Astar. Raf'ul Astar. Semua syubhat yang berkaitan dengan pernyataan neraka tidak kekal, surga tidak kekal, akhirat tidak kekal, itu dibantah oleh Imam As-San'ani. Mimbabil faedah ya ikhwan, ayat yang menyebutkan khalidina fiha abadan tentang neraka dalam Al-Quran cuma ada pada 3 tempat. Ya. Ayat yang menyebutkan tentang neraka khalidina fiha abadan dengan lafaz abadan dalam Al-Quran cuma ada pada 3 tempat. Difahami? Ya enggak Mas Ujang? Hah? Ya benar? Ya benar Zarif? Ya apa enggak Nasin? Lupa semua, ya enggak? Ibrahim? Lupa Ibrahim?
Mas Ujang, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Lum'atil I'tiqad, penyebutan abadan tentang neraka itu cuma ada 3 tempat dalam Al-Quran. Tidak ada, antum bolak balik dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak antum akan jumpai penyebutan neraka yang dengan lafaz abadan kecuali pada 3 tempat. Difahami? Ya benar? Kurang murojaah. Anak tes lagi. Al-Hayyul Qayyum dalam Al-Quran ada berapa? Al-Hayyul Qayyum dalam Al-Quran ada berapa? Barusan lewat Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kurang murojaah. Ya, murojaah terus. Coba tahu? 2. Ayat apa lagi? Ayat kurus sama Ali Imran. Al-Hayyul Qayyum dalam Al-Quran cuma ada 2 tempat. Itu kalau dalam ilmu Al-Quran digolongkan mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Antum yang belajar yang ingin mendalami tajwid, itu antum harus tahu mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat itu ada di mana saja. Kalau belum masuk pelajaran ayat mutasyabihat itu bukan berkaitan mutasyabihat yang wa ukhra mutasyabihat, bukan, tapi mutasyabihatul Quran. Itu ada bab tersendiri untuk membedakan supaya antum tidak tersamarkan, terlitibas. Pada ayat ini ada beberapa tempat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat. Antum tidak usah hitung, baca keterangan para ulama. Ya, diingat baik-baik. Itu tadi. Kalau fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ada berapa tempat abid dalam Al-Quran? Sikot tempat di mana itu? Ar-Rahman. Ada ayat yang lain? Tidak ada. Ya. Ingat baik-baik. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan neraka dengan lafaz khalidina fiha abadan itu cuma ada pada 3 tempat dalam Al-Quran. Rujukannya apa? Antum lihat Syarah Lum'atul I'tiqad Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Kalau tidak ada di situ, ya berarti bukunya antum kesobek. Itu be. Karena disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di situ. Di murojaah ya. Wal Mu'tazilah ini yanfuna sifat al-ilahiyah, meniadakan sifat al-ilahiyah. Wa yaqulun bi khalqil Qur'an, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Wa annal abda khaliqun li af'alihi khairiha wa syarriha, bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri yang baik dan yang buruk. Wa anna murtakibal kabira bi manzilati bainal manzilatain, pelaku dosa besar berada di antara 2 manzilah. Laisa bikafir wala bimu'min fid dunya, fil akhirah yarawna kufrahu. Di dunia bukan kafir, bukan mukmin kata mereka. Namun di akhirat mereka katakan pelaku dosa besar kafir. Bukan pula wal karramiyah. Al-Karramiyah yaqulun al-iman qaulun bil lisani faqat. Karramiyah mengatakan iman itu cukup mengucapkan dalam lisan. Wa huwa al-madzhabu tsani li Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini mazhab kedua dari mazhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum dia taubat. Qabla ayyaqud ila mazhabi ahli sunnati wal jamaah.
sebelum dia kembali kepada mazhab ahli sunnati wal jamaah. Sebelum Karomiyah dia mazhabnya apa? Kullabiyah. Fahadhi tawaif la tadkhul fima yusamma bis salaf. Seluruh tawaif ini tadi, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Karomiyah, Khawarij, tidak digolongkan, tidak masuk pada penamaan as-salaf. Wa in kana katsirun min a'immatihim mutaqaddimin, meskipun pentolan mereka kebanyakan adalah mutaqaddimin. Wal jama'at al-mu'asirah, jamaah-jamaat yang ada di zaman sekarang, jama'at kullahadza fi jama'atin wahidah, dan jamaah-jamaah zaman sekarang yang mengumpulkan seluruh pemikiran ini pada satu jamaah, fala farqa baina ayyakunal insan rafidiyan au kharijiyan au qadariyan au murji'an au jahmiyan au mu'tazilan. Mereka kumpulkan dalam satu prinsip, mau mu'tazilah, mau qadari, mau rafidi, ta'alau katanya, kumpul kita sama-sama. Al-muhim ayyakuna dhimna hadhil jamaah, sehingga yang terpenting bagi mereka adalah tergabung dalam suatu jamaah mereka. Siapa itu? Allati taqul, jamaah yang mengatakan najtami'u ala ma tafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alaih. Mereka mengatakan najtami'u, kita berkumpul di atas apa yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur pada perkara yang kita berselisih. Ini kaidah bannaiyah, ya, kaidatun ikhwaniyah, mirip kaidahnya Ikhwanul Muslimin, atau memang kaidahnya Ikhwanul Muslimin, ya, kaidahnya Ikhwanul Muslimin. Mereka mengatakan najtami' ala ma tafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna alaih. Ya, kita kumpul sepakat yang kita sepakati, yang kita berselisih kita saling memberikan uzur. Kaidah ini sudah dibantah oleh para ulama, ya, sudah dibantah oleh para ulama. Banyak para ulama yang membantah. Di antara yang membantah dalam buku khusus Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman, seingat ana judulnya Zajrut Tahawun, ya, ala Qaidatil Ma'dzirah, ditakdim oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, itu buku ditakdim oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ana punya di rumah. Dan buku ini tadi, bantahan untuk Qaidah Ma'dzirah, itu sebentar lagi muncul terjemahannya, ya. Bantahan untuk Qaidah Hasan Al-Banna ini tadi dalam versi terjemahan Indonesia sebentar lagi keluar, ya, diterbitkan dari Jogja. Ini kaidah yang khabithah, sehingga mereka mengatakan Rafidhah, Khawarij, Jamaah Tabligh, Sufiyah ngumpul di bawah bendera mereka. Bendera apa? Ikhwanul Muslimin. Wala yadhkuruna hadzal mukhtalafi ahwa fil aqaid aw laisa fil aqaid. Mereka tidak menyebutkan pada perkara yang diperselisihkan tersebut apakah dalam masalah akidah atau bukan akidah. Wa ya'dzuruna kullu ahadin illa ahlas sunnah al-mutamassikina biha. Mereka saling memberikan uzur, kecuali ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, mereka tidak berikan uzur. Sehingga mereka melaqabi ahlus sunnah wal jamaah dengan istilah apa? Ghulatut tajrih, orang yang hulu dalam masalah jarah. La ya'dzurunahum amma ghairuhum fa ya'dzurunahum. Mereka tidak memberikan uzur, adapun selain mereka dikasih uzur. Bal tasamahu ma'al yahudi wan nasara. Bahkan mereka toleransi bersama orang-orang Yahudi dan Nasara. Punya kita itu Al-Ajwibah Mufidah di sini ada enggak? Nasin di maktabah ada enggak Al-Ajwibah Mufidah? Enggak ada, ya. Itu enggak ada yang punya? Enggak ada yang punya? Antum baca keterangan Syekh Shalih Al Fauzan.
di talqinnya Syekh Jamal bin Burahyan. Ya. Insyaallah nanti besok subuh kalau anak ingat anak bawakan. Sampai-sampai mereka mengatakan, sebagian mereka, anak enggak ingat namanya, dia mengatakan permusuhan kita antara Yahudi dan Nasara bukan masalah din, tapi masalah urusan wilayah. Ya. Ini disebutkan oleh salah satu tokoh dari mereka, seingat anak Qardawi. Seingat anak Al-Qardawi, dia mengatakan khusumatuna ma'al Yahudi wan Nasara itu bukan dalam urusan agama, tapi urusan apa? Wilayah. Ini nah, contoh ya. Wa qala ba'duhum, sehingga anak Al-Qardawi, khilafuna ma'al Yahudi laisa khilafan mabniyan 'ala din, wa innama wa khilafun yata'allaqu bi umurid dunya wal iqtisad wa nahwi dzalik. Wala haula wala quwata illa billah. Sebagian mereka mengatakan khilaf kita antara Yahudi dan Nasara itu khilaf yang bukan yang dibangun di atas khilaf agama, tapi khilaf yang berkaitan dengan perkara dunia, ekonomi, dan yang semisal itu. La haula wala quwata illa billah. Jelas? Ya. Al-Qardawi. Tidak ada kita bukunya. Al-Ujubah Mufidah. Antum tidak punya, Nasin? Antum tidak punya? Maksud yang punya? Tak punya? Ya. Maktabah tidak ada. Kalau nggak ada mau nak isi. Apa yang nggak ada tuh? Kurang ya buku-buku kayak gitu ya? Nggak ada isi ya? Ya. Nanti antum jadi lembek pula nih. Nggak baca-baca buku gitu. Yang dulu nah jual-jual itu nggak ada, antum beli. Yandri beli kayaknya. Ya. Saat antum dikalahin Yandri. Nanti anak isi insyaallah. Nanti carikan di Al-Wadi. Al-Ajwibah Al-Mufidah. Ya. Punya Syekh Shalih Al-Fauzan. Apalagi buku di situ enggak ada ya masalah-masalah ini. Yang ada itu karya Syekh Muhammad Umar Bazmul ya, bantahan terhadap Khawarij ya. Ya nanti dibelikan lah ya. Sehingga anak Al-Qardawi yang bilang seperti ini. Karena pemikiran Yusuf Al-Qardawi ini masih ada di Indonesia dan diidolakan ikhwan ya. Untuk melihat di ceramahnya Abdul Somad itu sering dia mengatakan Yusuf Al-Qardawi ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi sama siapa namanya Buya Ar-Razi itu tadi ya. Ini punya pemikiran seperti itu. Talibul ilmi harus memahami syubhat mereka. Insyaallah nanti anak carikan bukunya ya untuk bacaan antum. Kemudian nanti insyaallah besok nanti anak sebutkan, anak bawakan yang bantahan untuk qaidah najtami'u ala mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaihi, dan juga pernyataan Al-Qardawi ini tadi. Kemudian faqad ihtaraza hadzal imam, sungguh hadzal imam, siapa ini yang dimaksud? As-Safarini ya. Faqad ihtaraza hadzal imam, sungguh imam ini yaitu As-Safarini telah melakukan pembedaan. Faqayyada as-salafa alladhi yuqtada bihi, beliau mengqaid salaf yang dijadikan untuk dipanuti, bi ayakuna mimman syuhida lahu bil imamah, yaitu salaf yang disaksikan keimamannya, walam yurma bi bid'atin, dan tidak tertuduh punya pemikiran bid'ah,
Falaisa kullu salafin yuqtada bihi. Tidak setiap salaf itu dijadikan panutan. Ini poin penting ya ikhwan. Ya. Tidak setiap salaf itu bisa dijadikan panutan. Tapi panutan yang harus antum ikuti ittiba salaf yang syuhida lahu bil imamah, dikenal keimamannya. Difahami? Antum kalau mau ngambil pendapat, pilih pendapat yang ulama memang mu'tabar, keilmuannya, keimamannya. Begitu juga di zaman sekarang, antum ambil ilmu dari orang-orang yang rasikhun, al-kibar. Jangan antum cuman ustadznya saja yang antum bilang kibar. Ente juga ngambil ilmu dari ulama kibar, bukan buku-buku orang yang tidak dikenal kredibilitasnya. Apakah dia ulama? Bukan. Ternyata dia pemikiran takfiri dari Mesir, pengusung demo, ya, yang tidak dikenal manhajianya tadi. Tidak seperti itu. Antum ambil dari kibar. Karena sebagian orang kalau dalam masalah ustadz dia cari ustadz kibar, tapi kalau ulama yang kaleng-kaleng banyak tidak apa-apa. Ya pada maksudnya? Hah? Siapa contoh yang kaleng-kaleng dari luar negeri? Ana mau tanya sama antum. Antum tahu penulis Fiqhus Sunnah? Antum tahu penulis Al-Wajiz? Siapa? Siapa? Abdul Azim Badawi. Siapa? Antum tahu enggak? Tahu enggak antum? Siapa? Man huwa? Tahu Ibrahim? Tahu Firan? Lah antum tidak tahu. Kenapa antum tidak bukunya Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin? Ya, siapa yang pernah belajar dengan dia? Siapa? Faham antum? Ya enggak? Contoh. Ana ngajarkan buku Syekh Yasin. Mungkin orang banyak enggak tahu dengan Syekh Yasin Al-Adani. Tapi kan guru ana. Ya toh? Nah, antum ngajarkan suatu buku yang dia tuh enggak dikenal. Antum enggak tahu siapa. Difahami? Jelas? Itu contoh. Ya. Ana enggak mengatakan dia majruh, dia terjarah, enggak. Ana enggak mengatakan majhul, enggak juga mengatakan dia alim atau ulama, tapi kan antum enggak kenal. Kenapa ketika antum belajar mau hadir di kajian, antum tanya sama gurunya antum, ustadznya antum, siapa ini? Kenal ustadz ini? Wallahu alam, kami tidak mengenalnya, tidak direkomendasikan. Kenapa antum beli buku, antum tidak tanya ulama apakah bukan penulisnya? Difahami? Kenapa antum mengajarkan buku, antum tidak tahu penulisnya? Gimana berkah ilmunya antum? Penulisnya saja antum tidak kenal. Difahami? Ini contoh, kita ngajarkan, ini buku. Siapa ini? Ana pernah duduk di majelis beliau, Abu Malik Ar-Rayashi. Ini yang diajarkan siapa? Cara Baikunia Abu Malik, atau ini Yasin Al-Adani, guru ana sendiri. Abu Malik Ar-Rayashi ada sekarang, ada di Ma'bar, di Son'a, murid Syekh Muqbil. Seperti buku yang diajarkan As-Sa'di, antum bisa tahu siapa biografi penulis bukunya. Ya toh? Atau seperti ini kitab Syekh Ibnu Utsaimin, tahu taliknya siapa? Hamad bin Ibrahim Al-Utsman, ada di negara Kuwait. Ya toh? Masa antum mengajarkan suatu buku
Antum ingin ittiba'us salaf, antum tidak tahu penulisnya siapa. Difahami? Kenapa antum tidak bertanya sebelum antum mengajarkan? Ya toh? Ya tidak Mas Ujang? Seperti itu ya ikhwan. Difahami? Bukankah buku juga punya pengaruh dalam ilmu seseorang? Ya toh? Seperti itu tadi. Poin penting ya ikhwan. Wa innama takunul qudwa wal uswa bi ulaika salafi al akhyar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun qudwah wal uswah itu ada pada mereka salaf al akhyar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, wa aimmatit tabi'in wa tabi'ihim, dan dari kalangan para ulama tabi'in dan para pengikut tabi'in, alladzina syuhida lahum bil khairiyah, yang disaksikan untuk mereka itu al khairiyah, kebaikannya, walladzi urifa tamassukuhum bis sunnah wal imamah fiha, orang yang dikenal tamassuknya dengan sunnah dan keimaman pada masalah tersebut, wajtinabil bid'ah, menjauhi kebid'ahan, wa tahdzir minha, memberikan peringatan dari kebid'ahan. Wa qad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu. Sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya ashab Rasulillah sallallahu. Wa iqtifa atharihim wa suluki manhajihim, mengikuti jejak mereka, menempuh jalan manhaj mereka. Faqala azza wa jalla wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Difahami? Al-muhim ya ikhwan, hukum asal antum mengambil ilmu, ambil ilmu dari orang yang sudah ma'ruf dengan keimamannya, ya, ma'ruf dengan keimaman dia. Ulama, baik dia mutaqaddimun atau muasirin atau ulama zaman sekarang, jangan antum ngambil ilmu dari orang yang antum pun tidak kenal. Difahami? Nyambung Mas Ujang? Makanya penting rihlah. Ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, antum duduk di Saudi Arabia, tanya sama guru antum. Ketika mau beli buku antum tanya, ya Syekh, man muallif hadzal kitab? Hal tansah bihadzal kitab? Beratkah antum untuk bertanya kepada gurunya antum? Ketika antum diaman tanya, man muallif hadzal kitab? Hal tansah bihi? Kalau antum tidak kenal, tapi kalau antum kenal, ya tidak masalah. Ketika antum belajar ke negara lain, itu penting rihlah. Tapi kalau antum muter-muter cuma di Lebong Gajah ini tadi, muter-muter cuma di Palembang ini tadi, antum nggak akan mengenal para ulama. Sehingga antum lihat di internet itu tadi, orang yang berorasi, syaitan pun mungkin antum ambil ilmunya. Difahami? Sebagian orang kadang menerjemahkan orang yang tidak jelas manhaj dan akidahnya. Seseorang yang terpenjara di Saudi Arabia bertahun-tahun kena pemahaman Ikhwanul Muslimin, bukunya diterjemahkan. Lihat di Indonesia, bukunya Thariq Suwaidan diterjemahkan ke Indonesia. Diterjemahkan apa enggak? Diterjemahkan. Ya apa enggak? Diterjemahkan bukunya Thariq As-Suwaidan. Orang yang punya pemikiran nyeleneh. Bukunya Muhammad Shalih Al-Munajjid juga sama kan? Sama. Kenapa Ibnu Utsaimin? Kenapa enggak Ibnu Baz? Kenapa enggak Muhammad bin Ibrahim, Muhammad Aman Al-Jami, Hafidh Al-Hakami, Abdurrahman As-Sa'di? Kenapa ulama kibar, Jahabidah, Hamud At-Tuwaijiri? Masih banyak para ulama yang lain yang bukunya layak kita baca, layak diterjemahkan. Bukan mereka-mereka yang ashabul fitan, yang munculnya ketika ada kondisi demo. Itu yang layak antum ambil ilmunya. Bukan juga buku-buku yang lain seperti Ahmad Farid, Muhammad Hassan, ya,
dan yang lainnya dari orang-orang yang ashabut Taurat. Jauhi buku-buku mereka. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Ada bukunya Thariq Suwaidan? Ada. Apa nama penerbitnya? Nah. Ya kan? Thariq Suwaidan kan? Thariq Suwaidan. Bukunya Aid Al-Qarni juga diterjemahkan, ya ikhwan. Bukunya Qardawi, bukunya Said Qutb, Hasan Al-Banna, juga semuanya di Indonesia ini nyebar, ya, dijual bebas, ya, laris. Nah, di sini menuntut antum para penuntut ilmu terus mau belajar, ya. Kalau kita malas-malasan belajar, sudah akan menyebar di Indonesia ini pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin, ya. Sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran ini tadi masuk ke setiap negara. Ya, sehingga dakwah salafiyah ini tadi akan dipudarkan oleh mereka dengan pemikiran ikhwanul muslimin. Qala al-Imam Ibnu Qayyim wa kullun minas sahaba munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwali wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Masing-masing dari sahabat adalah orang yang munibun ila Allah, orang yang kembali kepada Allah. Yajibu ittiba'u sabilihi, wajib mengikuti jalannya, wa aqwalihi, dan pendapat-pendapat dia, wa i'tiqadatihi, wa i'tiqadatuhu, dan keyakin wa aqwalu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Akwalnya, akwal sahabat dan i'tiqadat sahabat, keyakinan-keyakinan sahabat itu termasuk jalan terbesar dari jalannya sahabat. Wa qad radhiyallahu anhum wa amman ittaba'ahum bi ihsan. Allah ridho kepada mereka dan ridho kepada orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah al-fawz al-'adzim. Idzan falaisa minal ibtida' fi syai'in ayatasamma ahlas sunnah bis salafiyyin. Maka tidak bisa sedikit pun pada suatu kebid'ahan tersebut untuk bernama ahlas sunnah bis salafiyin, ya, untuk bernama dengan ahlus sunnah as salafiyin, tidak bisa, ya. Difahami? Bal inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan mustalah salaf itu sama persis dengan mustalah ahli sunnati wal jamaah. Wa yudriku dzalika bi ta'ammuli ijtima'i kullin minal mustalahain fi haqqis sahabah. Yang demikian itu atau yudraku dzalik, yang demikian itu bisa didapati dengan cara mencermati tatkala berkumpulnya dua istilah tersebut pada haqqis sahabah. Fahumus salaf wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah salaf, mereka juga adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga sahabat adalah hum awwalus salaf wa awwalu ahli sunnati wal jamaah. Fakama yasihu lana al-qaul as-sunni nisbatun ila ahli sunnah, yasihu lana al-qaul salafi nisbatun ila salaf. Sebagaimana kita katakan boleh mengatakan sunni penisbatan kepada ahli sunnah, sehingga boleh juga sebagaimana boleh bagi kita mengatakan salafi penisbatan kepada salaf. La farqa idzan, tidak ada perbedaan. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulas salaf atau asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj.
tabaqan li fahmi sahabah wal qurun al mufaddalah. Maka setelah adanya al-firaq, sekti-sekti, wa husul al-iftiraq, dan munculnya iftiraq, perpecahan, asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj. Maka penggunaan makna salaf itu hanya tercocoki bagi orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj, mencocoki pemahaman sahabat dan 3 generasi utama al-qurun al-mufaddalah. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Sehingga makna salaf tersebut mencocoki nama-nama yang syar'i yang lain bagi ahli sunnah sebagaimana yang telah lalu. Difahami? Ya. Itu makna salaf. Sehingga yang diinginkan salaf adalah dari sisi keyakinannya, bukan dari sisi generasinya. Difahami? Ya. Adapun di situ disebutkan izharu madhabis salaf wa bayan mauqifihim min ahlil bidah. Menampakkan mazhab salaf dan penjelasan tentang sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Ini insyaallah kita lanjutkan besok, dan insyaallah tadi yang ana janjikan akan ana bawakan bantahan Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman terhadap qaidah ma'dzirah ini tadi, dan juga pernyataan ini tadi ana cek lagi sehingga ana Al-Qardawi, ya. Insyaallah nanti ana bawakan. Naktafi bihadzal qadar.